Gua Digo. Gua Paul. Dan menurut kita Gak semua hal bisa dijadikan anime. gak semua hal bisa dijadikan anime. Iya, kayaknya di episode lalu kita udah sempat bahas sih kayak sukses nih sesuatu dijadikan live action. Sukses. Berarti anime dijadiin live action. Iya, sukses nih kan. Oh iya. Dan ternyata nih kalau dikebalikan nih belum tentu bisa juga ternyata men. Gue kira tuh cuma yang susah tuh anime jadi live action. Ternyata kalau live action jadiin anime juga susah. Iya, susah. Oh. Ada ya, banyak ya emang kayak gitu-gitu ya. Banyak kayaknya sih kayaknya Banyak ya. Kayak mencoba gitu mencoba menjadikan bentuk yang berbeda pada seperti kayak game atau apa kan. Ya, yang kita spesifikin aja kali. Sebenarnya apa nih yang menurut kita sebenarnya kayaknya oke dah sih, sebelum bagus apa enggaknya ini apa sebenarnya Ul? Ini tuh yang lagi mau kita bahas ini anjir. Adalah sebuah anime. Yang satu agak tua, yang satu agak enggak terlalu tua sih, agak muda yang satu. Yang gue lihat adalah Marvel mencoba untuk masuk ke niche-nya dari anime. Marvel Comics nih, kita tahu yang superhero ini mau coba jadi anime nih, dianimasikan. Ya, gitu. mungkin mereka udah lihat kan waktu di Disney DKK kan kayak mereka ada beberapa filmnya dijadiin animasi. Ya kan kayak Ultimate Spider-Man atau Adventure of Iron Man gitu kan. Yeah. Mereka mau coba nih kayaknya ya bikin sebuah anime. Ini gue sering liat kayak apa-apa udah jadi terus di anime. Kayak misalnya SpongeBob ya. Kan keren ya animasinya yang apa openingnya itu ya. Nah ini gimana nih kalau Marvel nih? Kita akan ngebahas tentang 2 percobaan dia. Oh, ada 2 percobaan berarti. Ada 2 percobaan. Yang pertama tuh agak tua, yang kedua tuh kalau nggak salah udah agak muda lah, 2017 kalau nggak salah. Yang pertama tuh Marvel Disc War. Itu ya benar. Itu gue juga udah nonton ya. Itu menceritakan tentang, nggak tahu sih, mungkin ini karena target marketnya atau kayak gue nggak tahu sih kenapa dibikin cerita seperti ini. Konsepnya sangat anime, bukan sih kayak tidak merasa seperti karakter Marvel gitu. Berarti si karakter protagonis ini tuh nggak ada di Marvel kan? Orang ini tidak ada. Karakter ini kan bocah-bocah ini kan. Jadi mereka baru dibuat untuk Disc War ini gitu. Iya. Ini menceritakan tentang Akira, seorang Akira. Lagi viral. Sama baju merah lagi dia. Oh iya. Jangan-jangan ini waktu masih kecil dia. Soalnya dia dulu tahu yang bikin baru Akira. Bisa jadi sih. Anyway. Akira ini bapaknya seorang ilmuwan dari Stark Industry ya. Yang menciptakan sebuah teknologi untuk bisa menangkap seorang apapun ke dalam sebuah device gitu. Namanya Pokeball. sangat terdengar familiar. Namanya Disecure. Itu berfungsi buat kayak biar mengurangi kapasitas di penjara dan kayak terus jadi lebih aman gitu kan, karena kita bisa taruh di lemari atau kata ulah buat apa itu. Karena kayak itu impossible untuk lu break free gitu kan. Di dalam situ kan, jadi lebih aman. Dan ya satu dengan lain hal ada di backfire di mana jadinya beberapa superhero ini yang jadi yang jadi mereka yang ketangkep. Ya? Masuk ke dalam disk ini. Iya. Dan Akira dan 4 pahlawan lainnya mendapatkan kekuatan untuk mengontrol disk itu dengan time limit.
dengan time limit kan. Terus di assign sesuai dengan apa namanya main karakternya, kayak si Akira ini sama Iron Man dan teman-temannya sama Captain gitu. Sama si Avenger inilah, Iron Man, Captain America, Thor, Hulk sama The Wasp. Jir. Bener kayak Pokemon ya. Mau gimana pun Pokemon banget sih, iya gak sih? Gue ngerti banget sih, ini kayak ditunjukkan kalau buat ngejual merchandise banget. Kayak lu ngumpulin disc gitu yang ada beberapa karakter Marvel gitu kan. Iya. Tapi dijual beneran emang? Dijual. Jadi kayak disknya tuh bisa nyala terus keluar kayak kelihatan hologram gitu? Enggak, kayak bisa nyala aja gitu? Bisa nyala gitu. Terus kayak mungkin kadang ada bundle sama mainannya gitu. Terus bisa lu taruh terus kayak sing gitu kayak keluar. Oh ini attempt, bisa jadi attempt buat ini ya, nge-marketingin. Pasti sih, soalnya kan ini target marketnya tuh buat anak kecil banget sih kayaknya. Iya sih. Maksudnya dari kelihatan protagonis dan teman-temannya kan sangat anak kecil gitu. Mereka menjual fantasinya gitu ya. Bertarung bersama superhero gitu loh. Kayaknya itu yang dijual gitu kan kalau untuk ini. Gue selalu mencoba buat melihat apa yang gue suka dari sebuah hal yang gue tonton. Dan gue ketemu satu hal yang gue nonton dari This War ini gue suka. Betapa banyaknya karakter yang ada di series ini. Maksudnya kayak ini kan di zaman-zaman di 2007-2008 di mana kayak Marvel baru-baru awal banget nih buat MCU. Jadi lagi terpuruk-puruknya nih. Jadi kayak dan gak banyak orang yang tahu tentang karakter Marvel gitu kan. Sementara kayak entar tuh kayak kita bisa ketemu X-Men, Wolverine, Cyclops, Beast, Storm gitu-gitu. Terus lawannya itu gue lupa lagi lawan dari Days of Future Past, siapa nama robotnya? Apocalypse. Robot dari Sentinels. Iya, lawannya Sentinels gitu kan. Abis itu kita bisa ketemu, mereka abis itu ada ketemu Guardian of the Galaxy. Abis itu ada ketemu Doctor Strange dan ketemu Deadpool. Iya. Anjir. Ya kayaknya sih emang ya balik lagi kan masa-masa itu kan mungkin Marvel lagi turun-turunnya ya. Mungkin itu sebuah time mereka buat untuk naik kembali lagi gitu loh. Jadi kayak kasarnya lempar jala aja gak sih kayak nih udah ke pasar ini gitu. Mungkin gitu kali ya. Mungkin ya. Cuman ya apa yang gue suka berhenti di situ sih. Maksudnya gue suka nih nonton waktu itu kayak ngeliat, oh keren nih ada Deadpool gitu kan. Oh keren nih ketemu Guardian of the Galaxy. Sampai di situ aja. Lu punya satisfied ngelihat karakter-karakter yang lu suka di comics gitu ya? Iya, masuk ke anime gitu kan. Ada beberapa mungkin voice aktornya tuh sangat noticeable. Kayak Deadpool nih yang nyuarain ini sama kayak Dio dan Toji. Oh iya. Iya. Voice actor sama. Iya, voice actor sama. Jadi kayak lucu gitu loh kan. Iya. suara Toji atau Dio kan sangat ikonik, berat gitu kan. Terus kayak di-apply ke Deadpool tuh jadi lucu gitu loh rasanya. Oh, iya benar sih, lu pasti kebayang nih Toji kalau jadi Deadpool gimana ya. Gitu. Oh, dan ngomong-ngomong Deadpool, kayaknya dari semua episode yang muncul adalah episode Deadpool lah yang gue suka. Iya, episode Deadpool aja. Iya. Kenapa? Karena nggak tahu sih, emang karena mungkin Deadpool itu sangat cocok buat jadi karakter anime sih. Goofy, lucu gitu kan, terus sangat ekspresif. Iya benar. Dibandingkan kalau kayak Captain America dijadiin karakter di This War tuh sangat berbeda banget dari karakter di MCU ataupun yang di komik. Nggak sedapat itu feel ya untuk konteksnya ini di anime gitu ya. Iya betul. Iya. Oke, gue mencoba hal yang sama ya. Gue mencoba nyari yang gue suka ya. Yang gue suka adalah kayaknya sebuah hiburan baru aja, sebatas hiburan baru aja sih. Karena gue juga suka komik Marvel. Gue juga suka anime. Ya you know, that's two good things digabung jadi satu. Kayaknya menarik aja gitu loh, lucu, menghibur. Gitu sih. Tapi apa ya?
ada kejanggalan aja rasanya. Kayak mungkin karena suggest juga kali ya, karena kita udah tahu nih ini superhero ini tuh emang originalnya bukan buat anime gitu loh. Oh ya buat animasi mereka, buat komik, MCU buat ya bioskop gitu-gitu loh. Jadi rasanya tuh agak maksa untuk masuk anime gitu loh. Jadi saya kayak spiritnya tuh beda rasanya nonton anime atau nonton superhero gitu. Kayak mungkin secara karakter desainnya, terus kayak secara personality karakternya tuh kayak mungkin nggak cocok aja mungkin buat anime gitu. Lu ngerasa kayak gitu nggak tuh? Gue ngerasa banget, maksud kayak Captain America kayaknya nggak kayak gini deh, Iron Man kayaknya nggak kayak gini deh. Pun kalau misalnya kita hanya mau pakai standar MCU nih ya, karakter MCU ini kan udah menjadi standar sih buat kayak Captain America harusnya seperti ini gitu kan. Bukan lagi kayak bukan lagi berdasarkan dari komik gitu kan. Ya, karena populer banget lah ya. Iya, dan merasa beda gitu loh. Tidak seperti itu. Karakter Captain America ini loh, Iron Man ini loh. I mean dasarnya masih ada nih, Captain America adalah sangat patriot gitu kan. Sangat menjunjung tinggi keadilan gitu kan. Tapi kayak beda aja gitu. Beda aja ya, nggak bisa digambarkan di anime gitu ya. Itu juga rasanya gue nggak tahu ya, karena ya dibilangnya sih itu kan anime ya. Tapi gue merasa nontonnya kayak nonton animated seriesnya mereka aja gitu rasanya ya. Cuman ini bedanya pakai bahasa Jepang sama opening aja udah gitu aja. Nggak berasa kayak anime gitu loh. Ini mungkin yang tadi gue bilang di awal bercandaan kali ya soal SpongeBob ya, SpongeBob opening yang sempat ramai itu kan. Tapi kayaknya kalau towards ke arah sana tuh masih bisa gak jadi anime, kayak bener-bener kayak anime aja. Lu kayak karakternya tuh kan anime kayak suka monolog gitu-gitu ya, kayak gitu-gitu aja, ngerti gak sih? Tambahin tropes anime itu lebih dikentalin lagi, kayaknya masih bisa enjoyable gitu loh. Ya kayak gitu sih pokoknya. Teman-teman yang penasaran mungkin coba aja nonton. Nggak tahu buat kalian atau enggak. Personally buat gue sih gue kurang suka. Cuman yang bikin gue pengen at least lihat episode terus gue skip adalah beberapa momen-momen bersama karakter-karakternya. Karakter-karakter yang pada saat zaman itu gue jamin belum banyak di film-film. I mean kayak di zaman itu siapa yang kenal Blade? Kan nggak banyak kan? Iya sih. Nggak banyak yang kenal Blade ya. Iya. Bener. Nah gitu sih tentang This War inilah. Yaudah, kita kan ada dua kan, yang satu Discord, satu apa lagi? Yang satu lagi ini attempt keduanya, dan kali ini gue merasa vibes MCU-nya itu sangat kental. Vibes MCU-nya sangat kental. Ini sangat-sangat terinspirasi gitu dari desain karakternya dan juga cara personality karakternya dan penceritaannya tuh kayak gue merasa sangat lebih kental dibanding This War. Jadi kayak MCU dijadiin anime. Nama animenya adalah Marvel Future Avenger. Ini menceritakan tentang satu anak yang dapat kekuatan for some reason. Abis itu akhirnya dia diterima dan dilatih oleh Avenger menjadi sub tim baru yang namanya Future Avenger bersama teman-temannya. Iya. Ini menurut gue lebih mendingan daripada This War. Kalau buat gue ini ya. Betul. Karena gue merasa kalau gue nonton Future Avenger, karakter Avenger-nya ini tuh menjadi side character, jadi tidak terlalu nonjol banget. Jadi kita ngikutin bener-bener si Future Avenger-nya ini, si 3 orang ini. Ya. Jadi kayak apa ya? Kasarnya ini mau bikin karakter anime nih, tapi di universe-nya Marvel aja gitu. Iya, betul. Bukan kayak karakter Marvel nih jadi karakter anime gitu, jadi protagonis, jadi karakter utama, nggak gitu. Rasanya enakan di Future Avenger ya. Ya itu. Iya, dan dua hal yang gue suka lah. Dua hal yang gue suka. Ini yang pertama adalah, dan gue yakin lu nggak akan mungkin ketemu ini di
anime lainnya selamanya, lu nggak akan mungkin bisa lihat Captain Marvel jadi waifu, man. Lucu ya, lucu ya, anjir. Lu gak kebayang lagi. Di Future Avenger nih ada nih Captain Marvel lumayan tinggi nih, apa namanya, lumayan terkenal nih dia nih, maksudnya karakter penting dia. Tapi digambarkan secara waifu, bro. Buset. Kayak ini ya, kayak mami gitu ya. Wah, gila, bro. Wah. Best girl. Captain Marvel best girl. Berarti Captain Marvel ini udah bisa masuk di debat ini ya, debat siapa best girl gitu ya. Carol Danvers. Yang lain nyebut karakter-karakter anime Jepang ini Carol Danvers. Anjing. Tapi lu bisa argue, enggak nih ada animenya tuh. Ada di Future Avenger. Abis itu selain yang itu adalah sama sih vibes-nya adalah banyak banget karakter-karakter Marvel yang datang muncul menjadi cameo menjadi ada episode sendiri seperti Black Panther. Dan balik lagi Deadpool, dan gue akan bilang lagi episode yang ada Deadpoolnya adalah episode yang paling bagus. Kurang lebih sama ya mereka ya, penggambaran karakter Deadpool di situ. Iya, betul. Makanya ya berarti sama kayak poin lu di awal yang tadi bilang Deadpool tuh masih enak tuh masuk ke dunia anime gitu ya, penceritaan anime gitu ya. Iya, betul. Dari karakternya. Terus ini sih endingnya vibe banget, man. Lu ending songnya tuh vibe banget. Ending. Aduh, gue lupa apa. Gue skip ya, kayak gue skip deh. Lu skip ya. Kenapa? Dia kayak sangat disco kayak Avengers. Tanat. Vibes banget, man. Terus kayak sambil shotnya tuh sambil kayak Avenger tuh jalan gitu loh, jalan pelan, belakangnya api gitu. Terus lagunya Avengers. Anjir. Aduh. Iya. Ada openingnya gak sih? Gue lupa deh. Apa musik doang gak? Ada, tapi cuma bentar doang. Gak kayak anime opening gitu ya? Gak kayak ada Kanabun nyanyi gitu. Gak ada. Ada Yoasobi nyanyi gitu gak ya? Gak ada. Makanya kalau ada kayaknya lead tau. Kayaknya bisa jadi proper anime itu udah ada lagu opening sama lagu ending gitu. Keren kalau ada. Tapi kalau gue yang gue suka sih apa ya, kalau si Future Avenger ini tuh ya premisnya aja sih, dari premis ceritanya sih udah lebih mending daripada yang Discord gitu kan rasanya. Kayak ya kan yang ceritain ya ini muda-mudi baru nih punya super power, ya berlatih kasarnya tubuh untuk jadi Avenger baru gitu kan, untuk Avenger masa depannya nanti gitu loh. Tanpa, ya tadi bener lu bilang sih, tanpa memaksakan kayak ini karakter Avengers yang udah ada nih di Marvel harus take spotlight atau harus kayak ini main selling pointnya, enggak. Tapi karena ini cerita baru aja yang lebih seger aja gitu. Iya, betul. Jadi mirip kayak vibes comic book gitu loh, kayak ada satu episode di mana kayak si karakter utama ini berasa kalau misalnya dia nggak bisa melakukan superhero thing tanpa suit gitu kan. Jadi dia obviously minta ke Tony Stark dong. Iya. Terus Tony Stark bilang kayak, ya lu nggak bisa, lu nggak bisa mendefinisikan diri lu dari suit lu. Itu kan sangat Tony Stark banget kan waktu dia bilang gitu kan. Ya kan kalau di MCU kita lihat sendiri kan yang masalah suit itu kan ke Spider-Man kan. Iya. Dan setelah si karakter utama ini membuktikan kalau misalnya dia bisa menjadi superhero tanpa suit, dikasih suit baru gitu loh. You earned it gitu kan. You earned it, benar. Sangat MCU vibe, tapi di packagingnya sebagai anime. Packagingnya sebagai anime, betul. Iya. Ya makanya sih ini jauh lebih anime mungkin, lebih anime gak ya? Kayaknya sama lebih anime Discord ya? Lebih anime Discord sih kalau. Iya, ini sih benar sih lebih kerasa animated series, kayak animated seriesnya Marvel. Kayaknya kalau kalian macam-macam itu kayak terlalu main aman gak sih? Si ini ya Future Avenger sih. Lebih main aman sih. Enggak kayak all out langsung jadi anime gitu ya, langsung jadi kayak shonen gitu. Padahal secara studio dan art style aja jauh lebih bagus. Pak, gue kaget Pak yang ngerjain Future Avenger tuh Madhouse. Oh iya, Madhouse yang bikin One Punch Man sama Free Ren sekarang. Waduh. Kok mereka bisa bikin Future Avenger sih? Ngapain mereka bikin film? Ya mungkin dealingnya bagus. Dealannya bagus. Berarti secara studio ini udah sangat memadai banget nih.
Iya, karena udah track recordnya jelas, udah bikin anime-anime bagus kan. Iya. Anime-anime hit gitu. Anjir. Kalau si Discord yang bikin siapa? Aduh nggak tahu deh. Nggak tahu. Nggak. Mungkin akan diselamatkan Mappa mungkin deh. Bayangin. Discord dibikin mapa terus kayak Jujutsu Kaisen. Berarti bener ya, semua akan Mappa pada waktunya. Pas dia repulsor tuh pakai kayak POV dari Choso gitu. Repulsor. Iya kayak apa yang kamera worksnya yang Jujutsu yang baru. Iya. Anjing. Oke. Semua akan Mappa pada waktunya. Semuanya Marvel. Mappa akan menguasai industri tontonan. Iya. Dan ngomong-ngomong kayak gitu, berarti gimana nih kalau misalnya tiba-tiba Marvel MCU mau ada attempt ketiga untuk membuat anime? Dan What If tidak termasuk ya guys. Kalau komen, kok kan What If juga animasi? Bukan. Nggak termasuk. Tapi bukan anime, animasi bener. Maksudnya ya kan, tapi kan bisa ada terinspirasi dari anime Jepang kan ada kan? Iya. Ada ya? What If? Iya. Season 2-nya ada gak sih? Gue lupa deh. Kayaknya gak ada deh, kayak gue salah. Kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak sih. Salah ya gue ya. Yaudah. Ya. Yang itu boleh lu bilang gue salah. Kayaknya ya. Lupa gitu gue salah. Urutan episode gue lupa. Anyway, maksudnya kayak kalau mau ada season 3-nya gimana menurut lo? Bukan season 3, sorry. Ketiga lagi. Iya, ketiga nih. Gue gak masalah sih jujur sih. Tapi menurut gue gimana ya? Kayak ngegabungin dari Discord sama Future Avenger. Lu dapet soul animenya dari Discord, tapi pakai premis ceritanya tuh dari kayak Future Avenger gitu loh. Terus yang ngerjain apa? Terus yang ngerjain apa? Terus yang openingnya Yoasobi. Wah, kayak perfect ya. Kayaknya perfect ya. Lu kan suka Marvel kan? Lu suka anime kan? Lu suka Yoasobi kan? Duh, jadi satu. Bagus kan? Bagus sih kayak gitu sih. Ya tapi jokes aside, menurut gue lebih take risk aja kalau misalnya lu mau nyoba bikin anime tuh lebih kentalin lagi aja gitu loh. Ya tadi kan kalau konteksnya kayak lu bilang main aman tadi kan si kayaknya main aman ya. Udah langsung loncat aja, terjun aja ke soul anime itu diperkental gitu loh. Menurut gue gitu sih. Soalnya kalau di Sword tuh apa ya, kayaknya desain karakternya superhero Marvel tuh gak cocok untuk kayak lu bikin cerita yang Pokemon-ish gitu loh. Ya kan mereka kan superhero gitu loh. Mungkin kalau Pokemon kan ya monster gitu kan. Terus dijadiin ya kayak battle antar monster gitu kayak masih cocok. Tapi kalau superhero tuh rasanya enggak, superhero kayak something aja superhero gitu loh. Makanya di Future Avenger lebih masuk rasanya. Ya gue merasa merasa aneh aja sih ngeliat kayak anak kecil kayak go Iron Man toings. Who's that Pokemon? Tony Stark aja. Males ya. Itu sih kayak gitu aja sih, kayak lebih kentalkan lagi jiwa animenya di situ sih. Kalau mau bikin ketiga, terus kan jadi bisa ada Big 3 baru. Big 3 Marvel. Gitu. Mungkin gue setuju dengan itu. Future Avenger udah menjadi jalan yang benar nih. Maksudnya cara penceritaannya. Tapi bisa dibuat lebih padat lagi. Padat seperti maksudnya misalnya kita bikin 12 episode. Satu season biasa kan 12 episode. Ada plotnya gitu loh. Dari awal sampai akhir. Kayak let's say ini tuh menceritakan tentang kandidat baru dari superhero yang bisa masukin satu slot dari Avenger misalnya. Jadi kayak My Hero Academia terus The Boys. My Hero Academia gitu sih kalau dipikir-pikir sih. Cuma sih kayak jadi ada kompetisi gimana bisa the next Avenger nih siapa nih. Iya. Terus mereka pada berlomba-lomba untuk itu gitu kan. Iya. Itu oke tuh dibikin kalau style anime yang oke tuh kan. Yang animasin mapa terus openingnya Yoasobi tuh cocok tuh. Masih cocok ya. Kan filternya gitu kan. Iya benar. Atau kita nggak ada karakter dari baru, tapi kita ngambil karakter Marvelnya Talk dan kita ngambil beberapa plotline yang bisa digabung. Contohnya mereka mau ngadaptasin Infinity War Talk dijadiin 12 episode. Itu seru sih, lucu sih. Atau mungkin kayak kesusahan si Infinity War mungkin ya Avengers 1 tuh yang ngelawan
endingnya lawan Loki gitu misalnya. Ambillah cerita kayak MCU deh. Episode awal-awal adalah perkenalan beberapa karakter dan ada Tistis Infinity Stone mungkin. Endingnya lawan Loki. Jadi kayak standar kayak adaptasi comic book, tapi dijadiin anime. Itu juga oke tuh kayak gitu tuh. Oke sih. Dan juga karena mereka pakai ambil style dari comic book kan berarti mereka bisa pakai animasiin mapa kan. Kita berarti harus bisa mapa. bikin. Iya, berarti ntar orang-orang bisa haus akan Captain America sama seperti orang-orang haus akan Nanami. Lu ngedesain Captain America ya? Kayak Nanami tuh pas tuh masuk tuh. Iya. Karena maksudnya gue bisa bayangin ya, ini Nanami diedit nih kan, rambutnya udah blonde terus badannya keker, tinggal kasih suit sama tameng jadi Captain America. Iya. Jalan terus narik si itu Baron Zemo gitu kan. Mana orang-orang lu udah berapa? Terus kayak Hail Hydra jedar dipukul. Anjing, pengen kayak gitu ya di anime gitu ya. Kan asik ya kayak gitu. Pukul ngomong pakai shoot toeng gitu sih menurut gua. Tapi ya gue tidak bisa melihat kayak diadaptasi kayak yang pilihan kedua sih, di mana ngadaptasin satu cerita gitu. Tapi gue bisa melihat atau di mix. Ini ngadaptasin satu cerita, let's say Avenger, tapi ada karakter minor kayak feature Avenger gitu. Kayak masuk aja gitu jadi side. Let's say satu nama karakternya Tendo. Ini adalah awalnya adalah scientist doang nih, scientist yang lagi nge-research Tesseract. Terus karena satu dan lain hal Loki keluar dan segala macam, tapi karena ledakan dari Tesseract dia jadi mempunyai kekuatan buat buka portal. Dan dari situ plotnya jadi kayak, wah ini berarti nih orang nih penting nih karena dia bisa buat Loki bisa buat dia kemana-mana, tapi bisa juga dia jadi hero buat kita ajarin biar jadi bisa lebih baik gitu kan. Tapi plotnya jadi Avenger juga, jadi akhirnya tetap terbuatnya Avenger. Padahal dia awalnya Shield Agent kan, scientist di Shield Agent gitu. Wah, itu juga bagus tuh. Rasanya dalam gitu ya plotnya, terus ya bisa ditarik di satu season gitu, padat gitu. Iya padat kan, jadi kita tiap episode ada tujuannya nih. Ntar lah episode 1 dia Loki kabur, episode 2 dia ternyata punya power, episode 3 dia harus ke dokter, ternyata dokter itu Bruce Banner gitu kan. Oh iya. Terus kayak ke dokter Bruce Banner, terus lagi mau ngobati terus apa gimana, terus gue diserang nih jedar, terus kayak wah Bruce-nya Dr. Banner, Dr. Banner sensei gitu. Dr. Banner-san, get away. Terus kayak dia bilang, gue bukan cuman gue yang terinfeksi kayak lu bukan sendirian. Aduh, lucu ya, kayak kebayang di kepala lu ya, udah visualin ya di kepala lu kan. Jadi kayak itu kan sangat anime banget, terus kayak cerita sangat familiar apalagi di MCU kan. Benar. Itu bagus tuh. Or gue punya dua opsi. Oke, gue punya dua opsi ya. Yang pertama, ini wild aja ya, ngasal aja ya. MCU sampai Infinity Saga. Oke. Season 1 dari pertama Iron Man sampai Avengers. Season 2 dari setelah Avengers 1 apa ya? Thor ya? Iron Man 3. Iron Man 3 ya? Iron Man 3 sampai Age of Ultron. Abis Age of Ultron apa? Age of Ultron tuh Civil War bukan ya? Salah. Apa? Civil War enggak Civil War, Avenger. Civil War ya? Yes, geng-geng Civil War and Man and the Wasp. Ya itu. Sampai endingnya Man and the Wasp endingnya. Oke, sampai Infinity War. Jadi jadi 3 season. Bikin ini kalau buat pengen ini aja ya, pengen bikin aja gitu loh, bukan pengen jadi stand alone cerita sendiri gitu ya. Kayak lu bener-bener ngadaptasiin MCU ke anime. Bukan pengen bikin cerita baru yang seger, yang fresh, belum ada di komik sama sekali apa gimana. Kayak kalau pengen itu dijadiin anime kayak bisa deh. Ya kasarnya banget dibilangnya ini parodinya MCU dijadiin anime gitu loh. Tapi bikinnya niat aja, serius gitu. Karakter-karakternya terus gaya penceritanya tuh anime gitu loh. Gaya behavior karakternya tuh anime banget gitu jiwanya, kayak gitu. Itu lucu tuh opsi pertama. Opsi kedua kayaknya lu bisa bikin
fresh yang baru, gue pengen ngasih contoh anime superhero, tapi yang gue tonton nggak banyak sih anime superhero. Paling kalau kayak My Hero Academia tuh lu nonton nggak? Nonton. Karakter kan ada superhero muda gitu mau jadi superhero gitu kan. Terus ada superhero senior ya pasti kan. Iya. Ya kayak mereka kayak cerita yang tadi lu bilang sih, kayak pengen jadi join ke akademi superhero kayak Avengers Academy whatever gitu kan. Terus akhirnya ya mereka ketemu di situ. Abis itu ya ada plotnya villain-villainnya gitu, kayak gitu-gitu. My Hero Academia tapi jadi sebenarnya kayak My Hero Academia cuman Avengers ya. Marvel gitu. Kayaknya kalau yang mau bikin yang fresh kayak gitu, kalau mau bikin yang adaptasi yang MCU. Karena mungkin kalau yang MCU buat diadaptasi mungkin mikirnya bisa berhasil karena ya MCU udah terkenal, udah banyak yang banget yang suka. Berarti ya kita tarik ke pasar lain lagi nih, ke pasar yang anime gitu. Kayak gitu sih. Terserah tuh mau pakai mana, ntar hubungi saya dah. Gampang lah, kontak DM aja deh. Iya, kayak mereka harus hire kita ya kayaknya. Gitu. Menarik sih, maksudnya kayak banyak banget gimana Marvel ini bisa dijadiin anime, dan mungkin juga tidak terikat sama Marvel. Maksudnya kalau kalian pengen DC kayaknya bisa cocok juga ya. Oke gitu loh. Cuman iya benar, kan superhero lain selain Marvel ya. Iya. Cuman kita kan dari sini kita ngomongin kayak karena konteksnya yang kita nonton itu kan. Marvel kan. Bagaimana cara Marvel bikin anime ya masih banyak banget kan. Dan gue jamin kok kayaknya Mapa terima-terima aja kok, kan zaman-zaman segini kayaknya Mapa nerima semua job gitu. Kayaknya kalau gue mau bikin video ulang tahun buat gue diriku sendiri pakai Mapa, terima deh dia. Asal lu bisa bayar aja sih. Iya. Tapi kayak kalau DC keren deh. Kayak bikin anime dark gitu ya, kayak ceritanya Batman gitu. Terus art style kayak Jujutsu. Terus-terusannya. Terus siapa lagi yang bikin Mapa? Jadi masuk Dark Trio baru. Jadi Dark Trio-nya kita samain Chainsaw Man diganti dulu. Diganti Batman gitu. Gitu sih ya. Iya gitu sih. Jadi kayak statement di awal bilangnya gak semua anime bagus. Jadi gimana? Masih merasa semua hal gak bisa dijadiin anime? Masih. Cuman welcome to prove me wrong. I mean baru-baru ini aja baru di-announce, pas sekarang lagi recording sih belum keluar ya animenya. Scott Pilgrim bakal ada animenya. Serius lu? Serius. Dan wow, bagus gitu kelihatannya. Oh. Jadi kayak mungkin ke depannya gua akan di salah gitu ternyata, nggak ditahu kan. Iya. Ya kalau menurut gue sih, ya kalau konteksnya yang kayak gue konteksnya Discord gitu ya, atau Future Avenger ya mungkin belum bisa untuk level anime nih ya. Kalau buat animasiin doang mungkin pasti bisa, tapi untuk jadi anime dengan konteksnya ya stylenya soulnya anime gimana sih kita tahu kan, kayak belum bisa. Kalau semua hal bisa jadi anime atau enggak, bisa kayaknya when you do it right gitu. Nah, tergantung eksekusinya ya. Tergantung eksekusinya. Baik lagi. Mungkin itu sih secara singkatnya ya. Iya. Dan teman-teman juga kalau misalnya pengen nonton Discord dan Future Avenger, silakan. Nggak bilang itu tai jelek banget nggak ya? Enggak. Ya biasa aja banget lah. Jangan ekspektasi terlalu berlebihan ya. Iya. Nikmatin aja balik lagi. Iya. Apalagi kalau kayak kalian suka karakter-karakter Marvel dan mau ngelihat kalau di anime kayak gimana ya? Iya, itu bagus. Oke, kelihatan bagus kok. Karakter desainnya juga bagus-bagus kok. Iya. Gitu sih. Kayaknya sudah cukup sih kayak gitu untuk episode kali ini ya. Oke. Thank you ya teman-teman yang udah nonton. Say bye-bye. Repulsor.